Saya Firda. Nih, saya Tari. Saya Alicia. Saya Reva. Saya Singgi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kasus pelanggaran hak cipta terus meningkat. Karya yang seharusnya dilindungi justru dengan mudah disalin dan disebarluaskan tanpa izin. Lalu, di mana posisi hukum dalam melindungi para pencipta ini? Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial berkembang sangat cepat. TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita menonton video, mendengarkan musik, menyimpan foto, bahkan membagikan ulang berbagai konten. Namun, di balik kemudahan itu, ada satu hal yang tidak kita sadari, yaitu hak atas kekayaan yang dibuat oleh seseorang. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami apa itu hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi HKI itu adalah hak yang diberikan atas hasil pemikiran dan kreativitas seseorang. Hak kekayaan intelektual terdiri dari berbagai jenis, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, dan lain sebagainya. Pada tema ini, fokus kita adalah hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya atas hasil karyanya. Banyak orang menganggap bahwa jika suatu karya sudah di internet, berarti semua orang bebas menggunakannya. Padahal, kenyataannya tidak begitu. Hak cipta memiliki dua bagian penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan identitas penciptanya. Sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh oleh penghasil karya tersebut. Misalnya saja seseorang membuat video yang bisa menghasilkan pendapatan. Apabila karya digunakan oleh orang lain tanpa izin, maka penciptanya lah yang akan dirugikan. Sekarang kita tanya ke beberapa orang, bagaimana sih menurut mereka terkait memposting ulang video dari internet? Permisi Ibu, menurut Ibu itu boleh nggak sih kalau kita tuh memposting ulang video dari internet itu? Nggak boleh ya? Oh ya udah Ibu, terima kasih Ibu. Izin ya teman-teman, ini mau izin tanya, menurut kalian tuh gimana sih terkait kayak kita memposting ulang video dari internet itu? Boleh apa nggak? Kalau menurut saya sih tergantung ya Kak. Ya kalau semisal yang punya video itu mengizinkan itu boleh, tapi kalau semisal yang punya video itu tidak mengizinkan berarti tidak boleh. Berarti tergantung dari yang punya konten itu. Menurut dari teman-teman lain mungkin ada pendapat lain? Setuju juga. Setuju, oke. Terima kasih ya. Dari jawaban tadi terlihat bahwa masih banyak pemahaman yang berbeda terkait penggunaan karya digital. Di Indonesia sendiri, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 1 Angka 1 mengatur tentang pengertian hak cipta dan pasal 9 mengatur hak ekonomi pencipta. Dalam pasal 113 mengatur bahwa sanksi pelanggaran hak cipta ada dalam pasal tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus.
Di era digital, pelanggaran hak cipta sering sekali terjadi tanpa disadari oleh pengguna media sosial. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah pengunggahan ulang atau re-upload konten milik orang lain tanpa izin. Misalnya, seorang kreator yang telah menghabiskan banyak waktu dan tenaganya hanya untuk membuat sebuah video. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan mendapat perhatian dari banyak pengguna. Namun, tidak lama kemudian ada pihak lain yang mengunduh dan mengunggah kembali video tersebut ke akun milik pribadinya tanpa meminta izin kepada sang pencipta. Akibatnya, pencipta asli tak kehilangan pengakuan atas karyanya dan berpotensi kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya ia peroleh. Fenomena seperti ini masih sering terjadi di berbagai platform digital dan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang masih perlu mendapat perhatian. Kasus seperti ini sering sekali terjadi. Kenapa ya? Kelompok kami mencoba menganalisis kasus pengunggahan ulang konten tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pertama, terdapat karya yang memperoleh perlindungan hukum. Kedua, karya tersebut digunakan tanpa izin dari penciptanya. Yang ketiga, ketika tindakan tersebut terjadi, dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta, baik kerugian secara ekonomi maupun kerugian atas pengakuan terhadap karya yang telah dihasilkannya. Apabila dikaitkan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya, termasuk hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. Dalam kasus pengunggahan ulang tanpa izin, pihak yang mengunggah kembali karya orang lain telah menggunakan karya yang bukan miliknya. Tindakan ini dapat mengurangi kesempatan pencipta asli untuk memperoleh manfaat dari hasil kreativitasnya. Selain hak ekonomi, pencipta juga memiliki hak moral yang melekat secara pribadi. Hak moral ini mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya sebagai pencipta suatu karya. Menurut analisis kelompok kami, pengunggahan ulang konten tanpa izin tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang wajar hanya karena konten tersebut tersedia di internet. Kehadiran suatu karya di ruang digital tidak menghapus hak yang dimiliki oleh penciptanya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua penggunaan karya orang lain otomatis dianggap sebagai pelanggaran. Undang-Undang Hak Cipta juga mengenal beberapa pengecualian, seperti penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau pengutipan dengan syarat tertentu. Pelanggaran hak cipta tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, tetapi juga dapat mempengaruhi semangat seseorang untuk tetap berkarya. Dari pembahasan tadi, media sosial mempermudah penyebaran karya digital. Namun kemudahan tersebut juga meningkatkan resiko bahwa terdapat atau banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Saran dari kami, lebih menghargai karya dari orang lain. Selain itu, sebelum menggunakan karya milik orang lain, sebaiknya memastikan izin pengguna atau sumbernya terlebih dahulu. Karena menghargai hak cipta berarti menghargai kreativitas.
Terima kasih sudah menonton.